Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirri amri. Wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Wa faqihna fid din. Waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan memohon sepenuh hati kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, hati yang bersih dan tulus ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana, sangat singkat ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun sepanjang perjalanan kehidupan kita, Allah fasilitasi, Allah berikan nikmat. Allah anugerahkan kepada kita nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah sepanjang perjalanan kehidupan kita, Allah berikan begitu banyaknya keleluasaan di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan bahkan sesungguhnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan pula rasa sakit dan ujian di dalam kehidupan ini. Yang kalau seandainya kita perhatikan dan renungkan secara seksama, boleh jadi usia kita sekarang ini tidaklah muda lagi. Boleh jadi sudah 50, 60, 70, 80, atau ada yang sudah 90 dan bahkan lebih sekarang ini. Kalau seandainya kita perhatikan benar, dalam setahun 365 hari, 10 tahun berarti 3.650 hari. Tinggal kita lipatkan saja berapa jumlah hari yang telah kita lalui sampai dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan kemudian kita mencoba menghitung berapa hari kita yang mendapatkan ujian Allah dengan sakit itu. Dan berapa hari pula kalau seandainya kita bandingkan, dalam begitu banyaknya hari kita bisa berjalan dan bahkan berlari. Berapa hari yang Allah telah berikan ujian kepada kita sehingga tidak bisa berjalan ataupun berlari dalam kehidupan kita ini. Maka niscaya kita akan terhantarkan pada satu angka. Ternyata sangat sedikit sekali Allah memberikan ujian kepada kita itu.
Namun yang paling banyak kita ingat adalah yang merupakan sebuah ironi. Kita ingat dan hafal luar kepala. Kapan kita sakit? Dan kapan kita dirawat? Dan sakit apa yang kita alami ketika itu? Bahkan kita pun ingat akan dokter ataupun orang-orang yang membantu mengobati ataupun merawat dan memberikan perhatian kita ketika kita sedang sakit itu. Namun sebaliknya, begitu banyaknya hari-hari yang panjang dengan segala kenikmatan itu, yang kalau seandainya kita merenungkan benar bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keleluasaan di dalam menjalani kehidupan yang begitu panjang ini. Maka seandainya kepada bantuan budi baik dan kasih sayang yang dihantarkan oleh orang-orang ketika kita dalam keadaan sakit itu, kita terus akan mengenangnya. Dan bahkan kita berniat untuk membalas kebaikan yang telah ditunjukkannya ketika kita dalam keadaan sakit itu. Maka sama-sama kita merenungkan, apakah kita pun memiliki perasaan yang sama ketika kita menyadari benar bahwa nikmat sehat dan keleluasaan kehidupan yang kita jalani ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hal ini menghadirkan keseimbangan di dalam cara kita menyikapinya ini? Maka kalau seandainya saya merenungkan kepada diri saya sendiri dan masing-masing kita merenungkannya, maka hati kecil kita, nurani kita akan mengatakan bahwa iya, ternyata tidak seimbang kita di dalam menyikapi ujian yang Allah berikan. Yang sedikit kita rasakan banyak dan kita ingat-ingat terus. Tetapi nikmat yang begitu banyak, seakan-akan nikmat itu adalah sesuatu yang memang sepatutnya ada di dalam kehidupan ini, sehingga tidak terhantar rasa syukur dan kesadaran mendalam di dalam diri ini bahwa semuanya Allah yang telah memberikan kepada kita semua. Maka benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan, qalilam ma tashkurun, bahwa sangat sedikit dari kalian yang bersyukur. Itulah yang Allah sampaikan. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali kita beristiqomah, berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan setiap pagi mengawali acara ngaji bareng online ini bukan hanya sekedar urut-urutannya, apalagi kalau saya dianggap sebagai pemantas di dalam acara ngaji bareng online ini dengan bersama kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih setiap pagi ini. Namun sesungguhnya walaupun setiap pagi kita telah menyampaikan rasa syukur, kita sampaikan bersama-sama, maka tetap saja sangat kecil sebetulnya kesadaran dan ekspresi syukur ini kita hantarkan kepada Allah. Namun dengan sepenuh keyakinan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mantapkan keyakinan itu, bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengampuni dan Allah Maha Memaklumi. Semoga walaupun sedikit sesungguhnya yang kita sampaikan pada setiap pagi ini, di dalam kita mengekspresikan dan menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kasih sayang Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rasa syukur yang kita sampaikan setiap pagi seperti ini dapat meliputi seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya,
Nikmat yang kita dapati bukan hanya nikmat hidup pada pagi hari ini, tetapi menaungi seluruh nikmat yang telah kita dapati dalam kehidupan ini sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sejak Allah semaikan kita di dalam rahim ibu kita, maka semoga seluruh nikmat yang telah dianugerahkan tersebut, nikmat yang kita syukuri, sehingga mudah-mudahan itu kita pun menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Maka Allah tambahkan nikmat untuk kita semuanya dengan keberadaan syukur itu. Yang utamanya nikmatnya adalah agar kita mudah bersyukur kepada Allah. Dikarenakan pada hakikatnya, dalam rasa syukur itulah hadir kebahagiaan hakiki. Dan kita tidak perlu menunggu merasa bahagia dulu baru bersyukur. Dikarenakan begitu banyaknya nikmat yang tidak kita sadari bahwa nikmat itu ada. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukur inilah Allah hadirkan kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini. Termasuk pula di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran ini. Bersyukur kita kepada Allah bahwa di hari-hari dan boleh jadi merupakan etapa terakhir di dalam kehidupan kita ini, dengan sepenuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kehendak Allah yang membuat kita, Bapak dan Ibu, beristiqomah, dan bahkan Allah hadirkan semangat dan motivasi di dalam kita bersama-sama menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran setiap pagi ini. Yang bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga semuanya ini benar-benar secara hakiki menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali kehidupan hari ini dan hari esok insya Allah. Agar hari-hari ke depan adalah hari-hari yang Allah limpahkan rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Sampai dengan ketika kita harus kembali kepada Allah pada waktunya nanti. Semoga dikembalikan pula kita dalam keadaan terbaik. Diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ridho akan kepulangan kita. Dan kita pun suka cita kembali kepada Allah. Kembali dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sama-sama pula kita memohon kepada Allah setiap pagi. Agar apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, yang diawali dengan jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kita di dalam menghadapi kehidupan ini, sesulit apapun ujian yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, semoga kita dapat tenang di dalam menghadapinya, lapang di dalam cara kita menyikapinya, agar kita bisa termasuk ke dalam kategori yang berikutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita bisa dikembalikan kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah di dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat hanyalah keteladanan semata. Bahwa tidak akan pernah habis-habisnya halaman-halaman yang bisa kita baca di dalam kita mendapati bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun memohon kepada Allah semoga
pada setiap diri kita semuanya, dan juga anak dan keturunan kita semua. Allah berikan keistiqomahan untuk kita dapat menelusuri perjalanan kehidupannya. Dikarenakan dengan menelusuri sejarah kehidupan Rasulullah inilah, semoga Allah bukakan pintu cinta kita kepada Nabi Muhammad ketika kita mengagumi atas apa yang dihadirkannya. Maka pada hari ini, saya ingin sekali membacakan bahwa bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina orang lain, lemah lembut dengan orang lain, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci dan berkata-kata keji di dalam kehidupannya, dan juga senantiasa menjaga lisannya dari ghibah dan namimah, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah dengan sengaja untuk menyakiti hati orang lain, dan Rasulullah tidak pernah pula berburuk sangka kepada siapapun. Maka pada pagi hari ini, saya ingin sekali membacakan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah akhlaknya, yang merupakan ekspresi dari apa yang didapati dalam pada surah Al-Fussilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang-orang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Bahwa betapa kita mendapati di dalam surah dan ayat-ayat ini, maka sesungguhnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan besar yang hakiki di dalam kehidupan ini, baik dunia apalagi di akhirat nanti, tentunya adalah ketika kita bisa menyelendangkan pakaian kesabaran di dalam kehidupan ini. Dan semuanya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun kita bisa mendapati dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya lemah lembut adalah merupakan budi pekerti yang sangat luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan berlipat ganda kepada pelakunya yang tidak diberikannya kepada akhlak yang selain itu. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberi pahala kepada orang-orang yang lemah lembut, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kasar, dan tidak pula kepada orang yang selain itu. Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya sifat lemah lembut tidak menempel pada sesuatu pun melainkan ia sebagai hiasannya, dan tidak terlepas ia dari sesuatu pun melainkan menjadikannya menjadi buruk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah datang seorang laki-laki Badui, kemudian ia kencing di halaman masjid. Para sahabat berdiri untuk memukulnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, biarkanlah ia menyelesaikan kencingnya, lalu siramlah tempat kencingnya dengan satu ember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Dan dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, berilah manusia kabar gembira dan jangan kalian membuat mereka lari. Mudahkanlah mereka dan jangan menyulitkan mereka. Maka yang demikian itu karena manusia secara fitrah
akan lari dari tindakan kekasaran dan kekerasan. Sebaliknya mereka akan dekat dan rekat dengan kelembutan, kesopan santunan, dan perkataan yang menyejukkan. Dan hal ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat ke-159, di mana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini sebagai forum kita bersilaturahim. Tidak hanya dengan sesama kita, para peserta ngaji bareng online ini, tetapi bersama-sama kita memohon kepada Allah. Kita ingin disilaturahimkan dengan ayah dan ibu kita. Walaupun mereka telah kembali kepada Allah, namun Allah terus memberikan peluang untuk bersilaturahim dengan mereka dengan menghantarkan doa-doa terbaik kita, seraya mengenang dan merindukan amal-amal kebaikan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka tunjukkan dan teladankan sepanjang perjalanan kehidupannya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah jadikan taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan keduanya di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Bersama-sama kita menelusur kehidupan usia senjanya. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima. Yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa-doa kita. Untuk ayah dan ibu kita hanya doa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Seraya kita terus berikhtiar melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan ini. Mendoakan mereka dan merajut serta melanjutkan tali silaturahim yang telah mereka bangun dan menguatkan tali silaturahim dengan orang-orang yang atas keberadaan ayah dan ibu kita lah, sehingga kita tersilaturahimkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama pula kita saling mendoakan di forum ini. Sama-sama kita mendoakan kini untuk saudara kita, Ibu Hajjah Fatimah Afalfo, atau yang dikenal dengan nama C4. Beliau dalam keadaan sakit tengah dirawat pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah angkat sakitnya dan Allah ringankan bebannya. Dan semoga atas keikhlasannya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan begitu pula sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian atas permintaan dari putri-putri terkasih dari Ibu Hajjah Timah Sanariah binti Abdul Ghani yang kini berusia 96 tahun dalam keadaan sakit sekarang ini. Dan Ibu Fitri Sia Meirat dan Ibu Heni Marsia adalah putri-putri beliau yang memohon sekali kepada kita semuanya sama-sama mendoakan semoga ibunda tercinta Hajjah Timah Sanariah binti Abdul Ghani segera Allah sehatkan dan sembuhkan kembali dan senantiasa dalam lindungan rahmat, barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita Ibu Susi yang alhamdulillah saya sudah mendapat berita juga bahwa kondisinya sudah semakin baik dan insya Allah pada hari ini sudah bisa meninggalkan rumah sakitnya, tinggal lagi menunggu kapan saat kepulangan ke Jakartanya alhamdulillah. Dan juga kita doakan Ibu Titi Kartika yang masih dirawat, semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini pun sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita, Pak Edi Rajab. Hari ini beliau mensyukuri nikmat umur ke-71 tahunnya. Betapa bahagianya Pak Edi bersama seluruh keluarga besar Rajab atas nikmat yang Allah berikan kepada Pak Edi Rajab. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah untuk beliau. Istiqomah dalam iman dan Islamnya. Dan semoga hari-hari ke depannya adalah hari-hari yang penuh diisi dengan langkah-langkah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berada dalam tuntunan Allah, berada dalam siraman rahmat, barakah dan ridhonya. Dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan apa-apa yang dilakukannya semoga menjadi segala sesuatu yang bermanfaat, membahagiakan orang-orang yang berada di seputarnya dalam radius seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang mensyukuri apakah nikmat ulang tahun ataukah nikmat-nikmat lainnya. Betapa tidak terhingganya, tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Mudah-mudahan atas nikmat Allah berikan semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang diberikan ini semakin membukakan lagi kemudahan kita di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan pada pagi hari ini insya Allah Ibu sekalian kita akan memasuki ayat-ayat yang insya Allah akan sangat memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Dan buat saya pribadi, ayat-ayat yang terdapat pada ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-27 yang berada di dalam surah Ibrahim ini menjadi salah satu ciri daripada surah Ibrahim itu sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi kita di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam ayat ke-24 sampai dengan 27 pada pagi hari ini. Dan kemudian semoga Allah berikan kemudahan pula di dalam kita menangkap pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah di dalam acara beranda pada pagi hari ini, sama-sama nanti kita akan mengikuti sharing akan disampaikan oleh saudara kita, yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Janalis Janaid. Beliau adalah seorang pakar manajemen dan pakar komunikasi, dan insya Allah beliau akan hadir menyampaikan sharing yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan baiklah, dengan seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya. Dan untuk itu mari sama-sama kita sepenuh hati membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. 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 Kulla hinin bi'izni rabbiha. Kulla hinin bi'izni rabbiha. Bi'izni rabbiha. Bi'izni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.